Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri dengan nama yaitu Dery Afyayuda dengan nomor NIM 03 021 38 222 7111. Saya dari kelas A Teknik Pertambangan Universitas Sriwijaya, yaitu kampus Palembang. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi ventilasi tambang, lebih tepatnya yaitu alat-alat yang berkaitan dengan ventilasi tambang bawah tanah, dengan dosen pengampu yaitu Ibu Lucy Tania STMT. Baiklah, saya akan lanjut menjelaskannya. Sebelum kita masuk ke alat-alat yang berada di ventilasi tambang bawah tanah, ada baiknya kita ini harus tahu dulu apa itu ventilasi tambang bawah tanah. Baiklah, ventilasi tambang bawah tanah adalah sistem yang menyediakan udara segar ke tambang bawah tanah. Ventilasi ini berfungsi untuk mengencerkan dan membuang gas berbahaya, serta mengatur suhu. Ada pula tujuan dari ventilasi tambang bawah tanah ini. Yang pertama yaitu menjamin ketersediaannya aliran udara bersih yang cukup untuk semua tempat kerja. Yang kedua yaitu memastikan kondisi kerja yang aman bagi pekerja tambang. Yang ketiga yaitu mengurangi atau menyingkirkan konsentrasi asap ledakan secepat mungkin. Yang terakhir yaitu meningkatkan produktivitas para pekerja tambang. Baik, kita langsung masuk ke alat-alat yang berkaitan dengan kerja ventilasi tambang bawah tanah. Yang pertama yaitu ada ducts. Bisa kita lihat gambarnya seperti ini. Jadi ducts ini meliputi saluran ventilasi tunggal atau ganda, menggunakan saluran kain atau baja sekali pakai, dan saluran ventilasi internal. Jadi fungsinya yang pertama yaitu saluran ventilasi tunggal atau ganda dapat memanjang hingga ribuan meter dan biasanya menggunakan satu atau dua kipas kepala yang disusun secara seri. Kedua yaitu saluran kain atau baja sekali pakai digunakan dalam sistem ventilasi tambahan untuk mendistribusikan udara tempat kerja tambang. Yang ketiga yaitu saluran ventilasi internal digunakan untuk mendistribusikan udara melalui tambang. Jadi ducts ini nih fungsinya yaitu bisa kita lihat. Jadi ducts ini sistem ventilasi pada tambang bawah tanah yaitu udara yang di luar itu dihisap menuju ke area front tambang untuk memenuhi kebutuhan dari pekerja tambang itu, kebutuhan dari oksigennya. Selanjutnya yang kedua yaitu ada fan. Bisa kita lihat gambarnya seperti ini. Jenis ventilasi tambang bawah tanah ini termasuk ventilasi mekanis dengan bantuan alat kipas atau yang biasa disebut fan, ventilasi mekanis. Jadi fungsinya itu yang pertama yaitu menggunakan kipas untuk mengalirkan udara. Yang ketiga yaitu kipas yang digunakan dapat berupa kipas aksial atau kipas sentrifugal. Yang ketiga yaitu kipas sekunder atau kipas bantu digunakan untuk melengkapi sistem ventilasi primer. Jadi yang ketiga ada kipas sentrifugal. Bisa kita lihat gambarnya seperti ini atau yang biasa disebutlah blower, ya kan? Jadi kipas sentrifugal atau kipas radial adalah kipas yang digunakan dalam pertambangan bawah tanah untuk menggerakkan udara dari pusat kipas keluar. Kipas ini juga dikenal sebagai kipas blower udara atau kipas sangkar tupai. Jadi keunggulan dari kipas sentrifugal ini yang pertama yaitu kipas sentrifugal dapat menargetkan area tertentu secara langsung. Yang kedua yaitu kipas sentrifugal memiliki tekanan yang lebih besar daripada kipas aksial. Baik, ada pula alat yang bernama regulator. Jadi bisa kita lihat regulator ini gambarnya seperti ini. Ada untuk pengatur pendeteksi tekanan. Jadi fungsi regulator ini yaitu sebagai pengatur tekanan udara dalam sistem ventilasi, memastikan bahwa aliran udara tetap stabil dan sesuai dengan kebutuhan operasional. Jadi regulator ini sangat penting dalam menjaga efisiensi dan kinerja sistem ventilasi, terutama dalam aplikasi industri dan komersial. Regulator bekerja dengan cara menyesuaikan aliran udara berdasarkan kebutuhan sistem. Ketika tekanan di hulu meningkat, regulator akan menurunkan aliran
untuk menjaga agar tekanan di hilir tetap stabil. Sebaliknya, jika tekanan di hulu menurun, regulator akan meningkatkan aliran untuk mempertahankan tekanan keluaran yang konsisten. Jadi regulator ini dilakukan melalui mekanisme umpan balik yang responsif terhadap perubahan suatu tekanan. Yang selanjutnya yaitu ada pilot tube. Jadi kita bisa lihat gambarnya seperti ini. Jadi pilot tube ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan aliran fluida, baik itu di udara maupun cairan. Alat ini ditemukan oleh insinyur Prancis Henri Pitot pada awal abad ke-18 dan telah dimodifikasi untuk berbagai aplikasi modern, termasuk penerbangan dan industri tambang bawah tanah. Jadi prinsip kerjanya itu yaitu dengan mengukur perbedaan antara tekanan dinamis dan tekanan statis. Ketika fluida mengalir melalui tabung pilot, fluida tersebut menumpuk di depan bukaan tabung, menciptakan tekanan lebih tinggi yang dikenal sebagai tekanan stagnasi. Dengan membandingkan kedua tekanan ini, kecepatan aliran dapat dihitung menggunakan prinsip Bernoulli. Selanjutnya ada sling psikrometer. Jadi bisa kita lihat gambarnya seperti ini. Sling psikrometer ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur kelembapan relatif udara. Alat ini terdiri dari dua termometer, satu untuk mengukur suhu kering, termometer kering atau termometer kering, dan satu lagi untuk suhu basah atau termometer basah. Cara kerjanya yaitu menggunakan sling psikrometer. Pengguna memegang gagang alat dan memutarnya dengan cepat selama sekitar 30 detik. Proses ini menciptakan aliran udara di sekitar kedua termometer yang memungkinkan pengukuran suhu dengan secara yang akurat. Baik, selanjutnya ada portable ventilator. Nah, bisa kita lihat gambarnya seperti ini. Portable ventilator atau ventilator portable adalah alat yang dirancang untuk meningkatkan sirkulasi udara di berbagai lingkungan. Alat ini sering digunakan dalam industri dan aplikasi komersial untuk memastikan ventilasi yang efektif, terutama di area yang membutuhkan pengeluaran asap atau polusi udara. Portable ventilator berfungsi untuk mengalirkan udara segar ke dalam ruangan dan mengeluarkan udara kotor atau berpolusi, serta dapat mengurangi polusi udara seperti debu, asap, dan lain-lain. Jadi portable ini bisa juga sebagai ventilasi darurat, dapat digunakan dalam situasi darurat untuk menyediakan aliran udara segar ketika sistem ventilasi tetap tidak berfungsi. Selanjutnya ada fan anemometer. Bisa kita lihat gambarnya seperti ini. Fan anemometer adalah alat ukur kecepatan angin yang berbentuk seperti kincir angin kecil. Alat ini digunakan untuk mengukur kecepatan aliran udara di tambang bawah tanah. Cara kerja fan anemometer yang pertama yaitu kincir pada fan anemometer dipasang pada proses vertikal. Yang kedua yaitu kincir akan berputar mengikuti arah dan kecepatan angin. Yang ketiga yaitu putaran kincir diukur untuk menghitung kecepatan angin. Selanjutnya ada multigas detektor. Alatnya bisa kita lihat seperti ini. Multigas detektor ini dalam tambang bawah tanah adalah alat yang mendeteksi gas berbahaya di tambang. Alat ini penting untuk menjaga keselamatan pekerja dan lingkungan. Jadi cara kerja dari multigas detektor ini yaitu mengukur konsentrasi gas di udara, memberikan peringatan dini jika terdeteksi gas berbahaya dengan memicu protokol keselamatan yang sesuai, terus mematikan zona dari jarak jauh. Selanjutnya yaitu ada manometer. Bisa kita lihat gambarnya seperti ini. Manometer ini adalah alat pengukur tekanan yang dapat digunakan di tambang bawah tanah. Manometer dapat digunakan untuk mengukur tekanan dalam tambang bawah tanah. Bentuk tabung Bourdon adalah jenis manometer yang paling banyak digunakan di industrinya. Terus manometer ini digital adalah alat pengukur tekanan yang menggunakan transducer tekanan untuk menampilkan pembacaan tekanan pada indikator digital.
Setelah kita mengetahui alat-alat yang ada di ventilasi tambang bawah tanah, ada pula peraturan-peraturan yang mengatur regulasi penggunaan alat-alat tambang bawah tanah. Yang pertama yaitu ada dari Keputusan Menteri ESDM nomor 1827 K/30/MEM/2018. Regulasi ini mencakup yang pertama yaitu jenis dan kapasitas alat ventilasi, yaitu mengatur lokasi, jenis, jumlah, dan kapasitas peralatan ventilasi yang digunakan di tambang bawah tanah. Yang kedua yaitu jaringan ventilasi. Harus dilengkapi peta ventilasi yang mencakup debit dan arah aliran udara, jumlah serta lokasi pintu angin, dan jalur evakuasi darurat. Yang ketiga yaitu pemeliharaan peralatan ventilasi dan pemantauan kualitas udara. Selanjutnya ada peraturan yang kedua yaitu Peraturan Menteri ESDM nomor 26 tahun 2018, yaitu mengatur kaidah teknik pertambangan yang baik termasuk ventilasi tambang, yaitu memastikan sistem ventilasi bekerja optimal untuk menjaga kualitas udara tambang bawah tanah sesuai standar keselamatan atau sesuai dengan SOP yang berlaku. Yang ketiga yaitu Peraturan Menteri ESDM nomor 5 tahun 2021. Regulasi ini mencakup commissioning ventilasi tambang, yaitu mengatur prosedur pengoperasian awal sistem ventilasi tambang untuk memastikan efisiensi dan keamanan. Baik, yang keempat yaitu ada Kep Dirjen Minerba nomor 185-37.04-DJB-2019 mengatur lebih rinci tentang yaitu sistem ventilasi tambang, yaitu menekankan pentingnya peralatan mekanis seperti kipas angin untuk mengalirkan udara segar ke lubang tambang bawah tanah sesuai kebutuhan operasional. Jadi yang dimaksud sesuai kebutuhan operasional ini bisa juga itu apa alat-alat yang dibutuhkan itu sesuai dengan keberadaan dari karyawan-karyawan yang beroperasi pada tambang bawah tanah tersebut. Jadi bisa menyesuaikan kebutuhannya berapa, jumlah orangnya berapa. Jadi regulasi tersebut bertujuan untuk memastikan keselamatan kerja di tambang bawah tanah dengan penggunaan alat ventilasi yang sesuai standar teknis dan operasional. Baik, itu saja presentasi singkat dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat di kemudian hari. Jika ada salah kata dari penyampaian saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho walinaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.